Sunday School Jemaat Biring Roma. Cerita kita hari ini yaitu tentang Simpson. Nah, catatan buat adik-adik, yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, berpakaian rapi dan sopan. Yang ketiga, duduk manis dan tenang. Yang keempat, jangan makan saat ibadah ya. Yang kelima, bebas berekspresi dalam memuji Tuhan. Yang keenam, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat hari Minggu, selamat mendengarkan firman Tuhan dan cerita sekolah Minggu pada hari ini. Shalom, selamat pagi. Kakak Sari, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Kakak Mario, apa kabarnya hari ini? Wah, adik-adik di rumah, apa kabarnya hari ini? Tentunya luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, adik-adik sekolah minggu sangat bersuka cita. Adik-adik sekolah minggu tahu tidak, hari demi hari yang kita lalui sampai detik ini Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Nah, sekarang kita akan menghadap hadirat-Nya untuk beribadah. Mari kita mengambil posisi yang baik, duduk yang baik untuk mempersiapkan diri kita menghadap kepada Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Masih dalam posisi berdiri, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Ya, adik-adik silakan duduk. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, ada yang tahu tokoh Alkitab yang bernama Daud? Kakak Sari tahu tidak tokoh Alkitab yang bernama Daud? Iya, Daud itu adalah tokoh Alkitab yang berhasil mengalahkan Goliat yang punya badan besar. Nah, Daud bisa mengalahkan Goliat yang berbadan besar karena tuntunan dari Tuhan Yesus melalui Roh Kudus. Daud dituntun. Nah, adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Bila Roh Ada di Dalam Rumahku. Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, seperti Daud menari. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau tanya, siapa yang pernah merasa takut? Iya, kalau ekspresi takut bagaimana sih Kakak Citra? Iya, seperti itu rasa takut. Ya, ada banyak hal yang bisa membuat kita menjadi takut, tetapi ya, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menjaga dan menolong kita. Maka dari itu, mari kita tetap mengandalkan Tuhan untuk bisa menghadapi rasa takut
kita seperti yang dikatakan di Mazmur pasal 28 ayatnya yang ke-7. Ya, adik-adik silakan buka Alkitabnya. Mazmur pasal 28 ayat yang ke-7 berbunyi, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Amin. Iya, karena Tuhan selalu sayang sama kita, maka dari itu mari kita menyanyi, Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, lipat tangan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Karena Tuhan Yesus begitu baik, kami masih diberikan kesehatan, kami masih boleh bersekolah minggu melalui ibadah online. Sekarang kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang kami dengarkan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang baru, kakak mau tanya dulu. Kalau Tuhan kasih kita badan yang besar, badan yang tinggi, apa yang adik-adik akan lakukan? Kalau Tuhan kasih kita badan yang besar terus kita jadi kuat, apa yang adik-adik lakukan? Wah, pasti banyak ya, bisa membantu orang tua. Kalau badannya besar, badannya kuat, bisa membantu orang tua. Banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, cerita kita hari ini, kita akan banyak belajar. Ada seorang bapak yang mempunyai badan yang sangat kuat. Nah, adik-adik, melalui cerita pagi hari ini, adik-adik akan menonton, kakak akan mengajak adik-adik untuk menonton sebuah film pendek. Nah, duduk yang tenang, biar kalian boleh menikmati film ini dengan baik. Selamat menyaksikan. Ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu, dan berfirman kepadanya, Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar, dan Tuhan memberkati dia. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Karena pada masa itu, orang Filistin menguasai orang Israel. Simson pergi ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu, berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya tanpa apa-apa di tangannya. Pada suatu kali, ketika Simson pergi ke Gaza, ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza
Maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Pada waktu tengah malam, bangunlah ia. Dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu. Dicabutnyalah semuanya beserta palangnya. Diletakkannya di atas kedua bahunya. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Lalu berkatalah Delila kepada Simson, Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah. dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson! tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu. Sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah. Kemudian Delila mengambil tali baru. Diikatnyalah dia dengan tali-tali itu. Tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya. Sampai sekarang, engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Kalau engkau menenun ke-7 rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah. Kemudian Delila mengambil tali baru. Diikatnyalah dia dengan tali-tali itu. Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsin. Berkatalah perempuan itu kepadanya, Bagaimana mungkin kau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Katanya, Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ke-7 rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Sesudah itu, berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka, dan untuk bersukaria. Simson dipanggil dari penjara, dan ketika orang banyak melihat Simson, Simson, musuh kita! kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, Lepaskan aku, dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini.
supaya aku dapat bersandar padanya. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah, penyangga rumah itu. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu, dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas Sotoh, ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu, lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Nah, siapa yang menonton filmnya dari awal sampai selesai? Bagus ya filmnya. Ya, hari ini itu kita belajar tentang Bapak Simson. Apa yang adik-adik bisa ambil, apa yang kita bisa pelajari dari Bapak Simson? Iya, kita juga seperti Bapak Simson, Tuhan berikan kelebihan, tapi bukan untuk dibuat yang tidak baik. Jadi Bapak Simson dikasih kekuatan oleh Tuhan, sayangnya kadang-kadang Bapak Simson sombong. Jadi dia kadang melupakan kalau kekuatannya itu Tuhan berikan untuk kebaikan. Nah, adik-adik juga harus jangan seperti Bapak Simson ya yang suka melupakan Tuhan. Jadi kalau Tuhan kasih kita kepintaran untuk menggambar, terus Tuhan kasih kita kepintaran untuk bernyanyi, atau bahkan Tuhan memberikan kita badan yang besar, kuat, kita tidak boleh menjadi sombong. Tetapi kita boleh mempergunakan semua itu dengan baik. Jadi kalau kita diberikan kelebihan oleh Tuhan, kita tidak boleh menjadi sombong. Karena Tuhan tidak suka sama anak-anak yang sombong. Tetapi kita menggunakan semua kelebihan yang Tuhan berikan untuk kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, pembacaan firman Tuhan hari ini itu adik-adik bisa lihat di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 13 sampai pasal ke-16. Nah, karena adik-adik masih ada yang anak Indri ya, dan masih ada yang anak kecil, masih kecil juga, boleh minta ya papa mama untuk membacakan firman Tuhan. Cukup baca dari Hakim-Hakim pasal 13 ayatnya yang ke-5 dan Hakim-Hakim 16 ayatnya yang ke-28. Buat anak Indria bisa minta bantuan mama papa untuk membacakan, dan buat anak kecil kakak percaya semua sudah pintar buka Alkitab ya, karena sudah pintar membaca. Nah, adik-adik, demikianlah cerita kita hari ini. Kiranya Roh Kudus yang akan menolong kita untuk memperlakukannya dalam kehidupan kita semua. Amin. Nah, adik-adik, itulah tadi cerita yang dibawakan oleh Kakak Serlina mengenai Simson. Ya, sama seperti Simson, pasti adik-adik di rumah juga diberikan kelebihan sama Tuhan. Tetapi ya kita tidak boleh sombong kalau kita diberikan kelebihan oleh Tuhan. Kita harus selalu setia dan selalu mengandalkan Tuhan. Ya, berhubung cerita kita pada hari ini mengenai Simson, maka dari itu mari kita menyanyi lagu yang berjudul Simson. Simson
pergi bersama orang Filistin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita. Tapi sebelumnya itu kakak ingin mengingatkan kembali, persembahannya dimasukkan ke dalam amplop yang telah dibagikan dan dapat dikumpulkan setiap akhir bulan kepada kakak-kakak sekolah minggu. Nah adik-adik, yang mengantar persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyikan lagu Berlimpah Sukacita di Hatiku. Bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Lipat tanganmu, tutup mata. Duduk yang tenang ya, jangan kalau lagi berdoa terus kesana kemari. Jadi duduk yang tenang, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pagi ini kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk tidak sombong dengan semua kelebihan yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar juga kami Tuhan untuk menggunakan setiap kelebihan yang Tuhan berikan dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau berdoa buat papa dan mama kami. Tuhan kiranya tetap memberkati mereka, berikan mereka senantiasa kesehatan, di dalam mereka boleh mendidik, membimbing kami anak-anaknya. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang mungkin saat ini dalam kesakitan. Tuhan kiranya menolong menyembuhkan. Biarlah pada hari Minggu depan kami boleh sama-sama beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat kami anak-anak sekolah minggumu yang saat ini sementara belajar melalui media online. Berikan kami semangat, kerajinan Tuhan di dalam belajar. Biarlah setiap apa yang kami boleh terima dari Bapak dan Ibu Guru melalui media online, kami boleh mengerti Tuhan, dan itu menjadi ilmu yang berguna bagi kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat kami anak-anak sekolah minggumu yang belum bersekolah. Tuhan Yesus kiranya juga tetap memberkati kami, menolong kami di dalam masa-masa kami boleh bermain, bahkan Tuhan di dalam kami boleh bertumbuh. Biarlah Tuhan kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang sehat, menjadi anak-anak yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat persembahan yang sudah kami kumpulkan. Berkati persembahan ini Tuhan, supaya boleh digunakan dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa ucapan syukur kami, yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, adik-adik, saatnya kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Yesaya pasal 12 ayatnya yang kedua, berbunyi, "Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar,
sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Amin. Nah adik-adik, kakak undang kita bangkit berdiri, kita menyanyikan Yesus cinta anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Iya adik-adik, mari kita kembali ke aktivitas kita masing-masing dan mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat kita, Amin. Tuhan menjaga kita, Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya, amin. Nah adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Sayap Bukan Pasukan Berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Seluruh guru sekolah minggu yang bertugas pada hari ini mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.